确的中国共产党万岁！ Negara Cina merupakan salah satu negara komunis yang ada di Asia Timur. Nah, negara ini melewati sejarah yang panjang hingga mereka bisa menjadi negara komunis seperti saat ini, di mana pada awal sekitar abad ke-20, ideologi komunis mulai masuk ke negara Cina dari Soviet. Dan pada tahun 1921, berdirilah Partai Komunis Cina atau biasa disingkat PKC yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Chen Duxiao dan Li Dazhao. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perang saudara antara Partai Komunis Cina PKC dengan Kuomintang KMT. Hingga akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh Partai Komunis Cina PKC pada tahun 1949. Kemudian mereka mendirikan Republik Rakyat Cina RRC dan menjadikan Mao Zedong sebagai pemimpin pertama mereka. Alasan-alasan Cina menjadi negara komunis, yaitu yang pertama, ketidakpuasan terhadap pemerintah. Rakyat Cina merasa tidak puas terhadap pemerintah Partai Nasionalis Tiongkok yang kerap korupsi dan tidak dapat menangani masalah-masalah sosial dan ekonomi. Yang kedua, janji-janji Partai Komunis Cina yang menawarkan visi perubahan yang lebih baik seperti perataan kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan. Yang ketiga, pengaruh revolusi Bolshevik di Rusia yang menginspirasi para pemimpin Partai Komunis Cina untuk menerapkan sistem komunis di Cina. Dan yang keempat, kondisi sosial ekonomi seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan eksploitasi menjadi faktor utama pendorong revolusi. Dan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Cina mengalami kemunduran ekonomi akibat kolonialisme dan perang saudara. Yang kemudian setelah terjadinya revolusi komunisme pada tahun 1949, Cina menerapkan sistem ekonomi komunis yang terpusat. Meskipun terjadi industrialisasi yang pesat, namun efisiensi rendah dan standar hidup masyarakat juga menjadi. Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau negara Cina memiliki luas wilayah sekitar 9,69 juta kilometer persegi loh. Dan karena keluasan negara Cina ini, negara Cina menjadi negara ketiga terbesar di dunia setelah Rusia dan Kanada. Nah, karena keluasan negaranya, sehingga negara Cina memiliki penduduk sekitar 1,4 miliar jiwa dan menjadikan negara Cina sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia loh. Wah, bisa dibayangin gak sih seberapa luas dan seberapa ramainya penduduk Cina ini? Kekurangan yang ditimbulkan akibat banyaknya jumlah penduduk di negara Cina diantaranya adalah yang pertama itu ada tekanan sumber daya. Populasi yang besar membutuhkan sumber daya air yang bersih pula seperti air bersih, makanan, dan energi. Yang kedua ada pencemaran lingkungan. Aktivitas industri dan konsumsi yang tinggi dari populasi besar dapat menyebabkan populasi udara, air, dan tanah. Yang ketiga ada urbanisasi. Imigrasi besar-besaran dari pedesaan ke kota dapat menyebabkan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas di perkotaan. Yang keempat ada persaingan. Persaingan yang tinggi dalam mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan sumber daya lainnya dapat menimbulkan stres dan ketidakstabilan sosial. Dari banyaknya kekurangan-kekurangan yang muncul akibat banyaknya penduduk di negara Cina, pemerintahan Cina ini sampai pernah membuat satu peraturan loh teman-teman. Nah, peraturannya itu yaitu satu keluarga hanya diperbolehkan untuk memiliki satu anak loh teman-teman. Sampai sebegitunya, sampai dibuat peraturan oleh pemerintahan Cina. Nah, sebenarnya pemerintahan Cina ini memiliki tujuan yang baik, yaitu kebijakan ini dibuat untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk Cina yang sangat pesat. Nah, kebijakan ini dimulai pada akhir tahun 1970-an dan kebijakan ini diberlakukan secara ketat di seluruh wilayah Cina loh teman-teman. Dampak kebijakan satu anak. Yang pertama, penurunan laju pertumbuhan. Kebijakan ini berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk secara signifikan. Yang kedua, perubahan struktur penduduk.
Terjadi perubahan struktur penduduk dengan proporsi lansia yang semakin meningkat. Like much of rural China, there are few young people left to look after the old, especially after decades of a policy allowing couples to have just one child. Yang ketiga, konsekuensi sosial. Kebijakan ini menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti ketidakseimbangan gender, fenomena anak tunggal, dan tekanan psikologis pada keluarga. Dan yang keempat, kekurangan tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja mulai menurun. Melihat dampak jangka panjang dari kebijakan ini, pemerintah China akhirnya melonggarkan aturan tersebut menjadi 1 keluarga 2 anak, dan saat ini diubah kembali menjadi 1 keluarga 3 anak. Pemerintah juga memberikan berbagai dukungan untuk mendorong pasangan memiliki lebih banyak anak, seperti tunjangan anak, cuti melahirkan, dan fasilitas penitipan anak yang lebih terjangkau. To rethink its future, not just as a global superpower, but for its citizens at home, too. Kebijakan yang menunjukkan karakteristik komunis di negara Cina. Yang pertama ada peran partai komunis. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, negara Cina itu menganut sistem partai tunggal atau hanya ada 1 partai, yaitu Partai Komunis Cina (PKC). Sehingga partai komunis lain itu tidak memiliki hak yang sama untuk bersaing dalam pemilihan umum. Nah, Partai Komunis Cina atau PKC juga memiliki peran sentral dalam pemerintahan dan masyarakat. Semua kebijakan penting itu harus mendapatkan persetujuan dari PKC. Anggota-anggota PKC juga mendominasi posisi-posisi penting di pemerintahan dan perusahaan. Lalu yang kedua ada kontrol media. Media massa yang ada di negara Cina itu sangat dikontrol ketat oleh pemerintah. Berita dan informasi yang beredar itu harus sesuai dengan narasi yang resmi dari pemerintah. Pemerintah menyaring konten yang dianggap sensitif, seperti kritik terhadap pemerintah, informasi tentang demonstrasi, atau bahkan isu-isu tentang hak asasi manusia. Nah, media pemerintah itu digunakan untuk menyebarkan narasi yang menguntungkan pemerintah dan membatasi penyebaran informasi dari sumber lain. Nah, banyak juga situs web asing dan media sosial yang diblokir oleh pemerintah untuk mencegah akses ke informasi yang tidak disetujui pemerintah. Nah, pemerintah itu sangat memantau aktivitas online warga negaranya untuk mendeteksi dan menghukum mereka yang menyebarkan informasi yang dianggap subversif. There is a lot of debate in the West about the free flow of information on the internet. But in China, there is no debate. The government maintains tight control on what people inside the country can and can't see, making the World Wide Web not so wide. China runs the world's most complicated censorship machine. Nah, selanjutnya yang ketiga ada penguasaan aset negara. Nah, sebagian besar perusahaan besar dan penting di Cina, terutama di sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, dan perbankan itu masih dikuasai oleh negara. Lalu pemerintah memiliki kendali yang kuat atas perekonomian melalui berbagai badan usaha milik negara atau BUMN. Pada akhir tahun 1970-an, negara Cina memulai reformasi ekonomi di mana negara Cina memutuskan untuk membuka diri terhadap investasi asing dan juga pasar bebas. Dan kebijakan ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi di negara Cina sangat pesat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ini tentunya memberikan dampak terhadap negara Cina, di antaranya yaitu yang pertama, Cina menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 2 di dunia. Dan yang kedua, Cina berhasil menjadi pabrik dunia dengan melakukan ekspor produk ke seluruh dunia. Yang ketiga, pemerintah Cina melakukan investasi secara besar-besaran terhadap infrastruktur di Cina dengan cara melakukan pembangunan
jalan tol, pembangunan kereta cepat, dan juga pembangunan pelabuhan. Dan yang keempat, sektor manufaktur menjadi tulang punggung ekonomi Cina yang menghasilkan berbagai produk dari produk elektronik dan juga tekstil. Dengan kemajuan ekonomi yang sangat pesat dan juga stabil, pemerintah negara Cina dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan juga memperhatikan pendidikan rakyatnya, sehingga pemerintah Cina dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat mempertahankan posisi mereka sebagai negara ekonomi yang maju dan juga negara ekonomi yang besar di dunia. Sistem sosial Cina adalah perpaduan antara tradisi Konfusianisme yang kuat dengan pengaruh sistem komunis yang diterapkan sejak berdirinya Republik Rakyat Cina. Ciri-ciri utama sistem sosial Cina adalah yang pertama, keluarga sebagai unit dasar. Keluarga memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Cina. Nilai-nilai keluarga seperti hormat pada orang tua, pentingnya hubungan kekerabatan, dan prioritas keluarga di atas individu sangat dijunjung tinggi. Yang kedua ada hierarki sosial. Masyarakat Cina sangat menghargai hierarki sosial. Posisi seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan. Yang ketiga ada Konfusianisme. Ajaran Konfusianisme yang menekankan pentingnya moralitas, etika, dan hierarki sosial masih sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Cina. Yang terakhir ada komunisme. Ideologi komunis masih menjadi dasar dari sistem politik dan sosial Cina. Adapun tantangan yang dihadapi sistem sosial di Cina adalah yang pertama, kesenjangan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Cina telah menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar antara kaya dan miskin. Yang kedua ada urbanisasi. Urbanisasi yang cepat telah menyebabkan perubahan sosial yang signifikan, seperti melemahnya ikatan keluarga dan munculnya masalah sosial baru. Yang ketiga ada penuaan penduduk. Populasi Cina yang menua menimbulkan tantangan dalam hal perawatan kesehatan dan jaminan sosial. Yang terakhir ada korupsi. Korupsi masih menjadi masalah serius di Cina dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Negara liberal yang dapat memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya. Liberalisme memberi lebih banyak kebebasan dan kesempatan bagi individu untuk berkembang sesuai keinginan mereka, sambil mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi banyak orang. Di Korea Selatan, liberalisme membantu meningkatkan kehidupan warganya lewat ekonomi yang maju, kebebasan untuk berekspresi, dan layanan umum yang bagus. Ekonomi terbuka membuat banyak pekerjaan dan meningkatkan standar hidup. Warga bebas mengekspresikan diri, terutama dalam budaya pop seperti K-pop dan drama Korea. Selain itu, pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas bisa diakses dengan mudah. Namun ada beberapa masalah, yaitu budaya kerja sangat kompetitif dan sekolah penuh tekanan, yang bisa berdampak pada kesehatan mental. Selain itu, ekonomi yang bergantung pada perusahaan besar membuat kesenjangan sosial masih terasa.